Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah sahabat Nabi yang agung, yang seyogyanya bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk mengikuti mereka, belajar dan mengambil manfaat dari kisah mereka yang merupakan kisah-kisah hebat agar menjadi sebaik-baik generasi yang datang di akhir zaman. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah tentang seorang sahabat yang mulia. Kita akan mengutip kisah dan perjalanannya yang penuh dengan pelajaran berharga serta untaian nasihatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sahabat ini. "Lau kana ad-dinu 'inda Thuraya la dhahaba bihi rajulun min Faris, atau qala rijalun min abna'i Faris hatta yatanawalah." Seandainya agama ini berada di bintang yang terjauh, niscaya seorang dari Persia atau dari putra-putra bangsa Persia akan mendatanginya kemudian mendapatkannya. Dia adalah seorang yang tegas, orang yang bijak serta ahli ibadah dan zuhud. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, menemani beliau dengan sebaik-baik pertemanan. Dia adalah sang pencari kebenaran, Salman Al-Farisi Abu Abdillah. Bagaimanakah kisah sahabat yang mulia ini? Dan bagaimana kisah berpindahnya dari agama Majusi penyembah api ke agama Nasrani? Dan kejadian mengejutkan apakah yang terjadi ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Dia bernama Ruzbah atau Ma'bah bin Yuzakhshan dari daerah Asfahan di Irak. Adapun kisah keislamannya, dia sendiri yang meriwayatkan kisahnya. Salman adalah seorang Persia dari Asfahan. Dia adalah anak kepala desa di sana, dan di antara wujud besarnya kasih sayang orang tuanya, dia pun mengurung Salman di rumah dan melarangnya untuk keluar. Dia beragama Majusi, dan di antara tanda tingginya kedudukan dan derajatnya, dia ditunjuk menjadi pelayan api, yaitu orang yang bertugas untuk menyalakan api. Pada suatu hari, Salman lewat di depan gereja orang-orang Nasrani. Dia pun mendengar suara dari sana, yang mana orang-orang sedang berdoa di dalamnya. Dia pun kaget dari doa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hal itu karena selama ini dia dikurung oleh ayahnya. Dia kagum dengan doa dan agama ini, maka dia pun menghabiskan waktu yang lama di gereja. Ketika Salman pulang, dia memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia akan memeluk agama ini. Maka ayahnya pun menolak rencana Salman tersebut. Namun Salman tetap bersikeras. Kemudian ayahnya mengikatnya agar dia tidak bisa keluar dan tidak memeluk agama Nasrani. Salman telah bertanya kepada orang-orang di gereja tentang asal-usul agama ini. Kemudian mereka memberitahu bahwa agama tersebut berasal dari negeri Syam. Salman pun berpesan kepada mereka agar memberitahunya jika ada rombongan yang datang dari Syam. Hingga akhirnya hari itu pun datang. Sebuah delegasi datang dari Syam, dan Salman mengetahui kedatangan mereka. Salman akhirnya dapat meloloskan diri dari kurungan ayahnya dan pergi bersama mereka. Salman akhirnya sampai ke negeri Syam, dan dia berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain, setelah meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu agama Majusi. Sampai akhirnya dia bertemu seorang pemuda saleh dari Amuriah. Dia berkata kepadanya, "Zaman kenabian telah menaungimu. Nabi tersebut akan diutus dengan agama Ibrahim. Dia akan keluar di negeri Arab, kemudian akan berhijrah ke negeri di antara dua harah atau tanah yang berbatu hitam yang ditumbuhi dengan banyak kurma. Ciri-cirinya tidaklah tersembunyi. Dia mau untuk menerima hadiah tetapi tidak mau untuk memakan sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Jika engkau mampu untuk menemuinya dengan pergi ke negeri tersebut, maka lakukanlah." Pemuda soleh tersebut kemudian meninggal. Seiring berjalannya waktu, datanglah orang-orang dari Arab untuk berdagang ke Amuriah. Maka Salman pun meminta mereka untuk mengizinkannya agar pergi bersama mereka. Sebagai imbalannya, dia memberikan kepada mereka kambing dan sapi. Lalu mereka pun setuju. Tetapi ketika mereka sampai ke lembah kampung, orang-orang tersebut mengkhianati Salman. Mereka menjualnya ke orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut menjadikan Salman budaknya dan tinggal bersamanya. Salman melihat banyak kurma di daerah tersebut. Dia pun berkata pada dirinya sendiri, berharap bahwa dia telah sampai ke tempat yang dikabari oleh pemuda soleh dari Amuriah sebelum wafatnya.
Suatu hari, seorang laki-laki dari Bani Quraidah datang kepada orang Yahudi yang menjadi tuannya Salman, dan dia masih merupakan kerabatnya. Dia pun membeli Salman dari orang Yahudi ini dan membawanya ke Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah. Salman pun dapat langsung mengetahui dari penjelasan pemuda soleh di Amuriyah setelah melihat dua harah atau tanah berbatu hitam bahwasanya tempat tersebut merupakan tempat yang dia maksud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus sebagai nabi di Makkah. Akan tetapi Salman tidak mengetahuinya karena kondisinya menjadi budak. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Madinah. Suatu ketika saat Salman sedang bekerja, dia mendengar seorang pria menghina Ansor karena pertemuan mereka dengan seorang pria yang berasal dari Makkah Mukarramah. Mereka percaya bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Salman pun mendengar perkataan tersebut ketika dia berada di atas pohon kurma. Hingga akhirnya dia jatuh dari pohon tersebut ketika dia mendengar perkataan ini. Dia menoleh kepada orang yang menyebutkan perkataan tersebut dan memeganginya seraya berkata kepadanya, "Apa yang kamu katakan? Ulangi apa yang kamu katakan." Tuannya pun memukulnya dengan keras karena kemarahannya terhadap perilaku Salman tersebut. Ketika malam tiba, dia mengumpulkan makanan dan membawanya untuk pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuannya adalah untuk memastikan tanda-tanda yang diucapkan oleh pemuda soleh itu. Salman kemudian duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Dia mulai menguji beliau dan memastikan tanda-tanda kenabian yang disebutkan oleh pemuda Amuriyah tersebut. Salman pun menyuguhkan makanan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan perbuatan Salman tersebut karena dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru datang dari perjalanan dan dalam keadaan lelah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya. Beliau membagikannya kepada para sahabat dan orang-orang yang bersama beliau. Selang beberapa lama, Salman kembali memberikan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan hadiah tersebut. Di sini Salman telah berhasil memastikan dua tanda. Dia tinggal memastikan tanda yang ketiga. Saat bertepatan dengan meninggalnya seorang kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pemakamannya yang berada di Baqi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, Salman datang dan menyapanya. Dia pun mulai mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwasanya Salman ingin melihat hal tertentu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka selendang dari bahunya, dan tanda itu pun terlihat oleh Salman. Setelah Salman melihat tanda tersebut dan dia yakin akan hal itu, Salman pun tersungkur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Dia kemudian menceritakan kisah lengkapnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman masih disibukkan dalam posisinya sebagai budak, sehingga dia pun tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar dan Uhud. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Katib ya Salman, tebuslah dirimu wahai Salman dengan mencicil bayarannya." Setelah itu, Salman pun menebus dirinya dengan memberikan 300 pohon kurma kepada tuannya yang dia tanam untuknya di galian lubangnya beserta 40 uqiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "A'inu akhakum, bantulah saudara kalian ini." Para sahabat pun membantunya dengan memberikan pohon kurma. Ada orang yang memberinya 30 pohon kurma, dan ada yang memberinya 20 pohon, 50, serta ada pula yang memberikan 10 pohon kurma. Tiap orang memberikan pohon kurma sebanyak yang ia miliki, hingga akhirnya terkumpullah 300 pohon kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada Salman, "Idhhab ya Salman faqaffiz laha." Pergilah wahai Salman dan galilah lubangnya untuk pohon kurma tersebut. Jika engkau telah selesai menggalinya, maka temuilah aku kembali, agar aku yang menanamnya sendiri dengan kedua tanganku. Salman pun kemudian menggali lubang dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat, hingga akhirnya dia pun menyelesaikannya. Setelah itu, dia kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Salman ke tempat galian tersebut. Salman kemudian memberikan tunas pohon kurma tersebut kepada beliau. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamnya dengan tangannya. Salman berkata, "Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, tidak ada satupun tunas pohon kurma yang mati." Sehingga setelah itu Salman pun telah memenuhi tebusan dirinya dengan pohon kurma, dan yang tersisa hanyalah tebusan dalam bentuk harta.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima sebuah emas yang berbentuk seperti telur ayam yang berasal dari harta rampasan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, bagaimanakah kabar lelaki Persia yang sedang menebus dirinya dengan mencicil tersebut? Salman pun kemudian dipanggil untuk menghadap beliau. Beliau berkata, ambillah emas ini dan tebuslah dirimu dengannya, wahai Salman. Kemudian Salman berkata, berapa banyakkah emas ini wahai Rasulullah sehingga aku dapat tertebus? Beliau pun menjawab, ambillah, sesungguhnya Allah SWT yang akan menebus dirimu dengannya. Salman berkata, lalu aku mengambilnya dan menimbangnya untuk mereka. Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, ternyata nilainya sebanyak 40 uqiyah. Aku pun langsung melunasi hak mereka, sehingga aku pun merdeka. Kemudian aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Selanjutnya, aku tidak pernah luput bersama beliau dalam peperangan apapun. Salman wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tanggal 8 Safar tahun 33 Hijriah di kota Madain di Irak. Semoga Allah SWT meridai Salman dan para sahabat seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.